Jadi sebenarnya gue udah kepikiran buat bahas tema kali ini tuh dari pas setelah episode Al Capone. Karena di situ kita bahas kalau mafia atau gangster itu usahanya nggak jauh dari judi, alkohol, prostitusi. Nah, mereka ini dapat cap mafia karena sebenarnya usaha-usaha mereka ini ilegal. Tapi setelah gue baca-baca, ternyata ada beberapa kota di beberapa negara yang justru melegalkan hal-hal tersebut. Judi, alkohol, prostitusi. Makanya banyak yang nyebut kalau kota-kota ini adalah kota-kota paling berdosa. Sebelum mulai, sebenarnya gue agak ragu buat ngangkat episode ini karena episode ini bakal nyerempet ke prostitusi dan seks bebas. Walaupun ini sebenarnya pengetahuan umum, tapi apakah viewers sepulang sekolah udah siap untuk pembahasan seperti ini? No. Karena sebelumnya gue juga bikin beberapa konten edukasi seks sama Mizoy dan itu gue cuma taruhnya di IG gue, IG pribadi. Karena takut channel ini belum siap. Tapi ya udahlah, kita lihat aja nanti ini hasilnya gimana. Jadi langsung aja yuk kita jalan-jalan ke kota-kota paling berdosa di Learning by Googling. Pertama, Berlin, Jerman. Berlin ini dia terang-terangan melegalkan prostitusi. Pemerintahnya juga terang-terangan terbuka terhadap seks bebas, kabaret-kabaret gitu, sampai striptease. Nah, kebetulan The First Institute of Sexual Science juga lahirnya di sini, di Berlin, pada 6 Juli 1919. Namanya Institute for Sexual Wissenschaft. Nih, gimana sih ini bacanya? Institut itu didirikan oleh seorang seksolog dan reformis seksual bernama Markus Hirschfeld. Nama orang Jerman pada susah-susah ya. Apa mulut gue aja yang udah kebanyakan nyebut-nyebut bahasa Thailand, jadi yang Eropa-Eropa gitu jadi kaku. Hotota, pomrung peng, maling king kong, salah nongkong keng, manong maneng, mampeleng pong peng, ngongeng na ciwit. Kedua, Amsterdam, Belanda. Di Amsterdam, selain seks yang mudah banget didapetin, lu juga bisa secara legal beli kue yang terbuat dari ganja. Temen gue yang pernah kesana juga cerita. Jadi katanya kalau di sini nih, di Indonesia kan kalau ada toko tuh di kaca-kacanya kan yang dipajang barang-barang dagangan gitu kan. Kalau di sana katanya yang dipajang tuh cewek anjir. Dan itu belum di daerah red districtnya. Ini kalau yang norak kayak gue gitu pas kesana pusing kali ya. Ketiga, Rio de Janeiro, Brazil. Ya, lu tau lah pasti kalau lu suka nonton bola kan supporter Brazil tuh cantik-cantik, seksi-seksi cewek-ceweknya. Udah cewek-ceweknya begitu, di Brazil tuh ditambah juga dengan pantai-pantai yang membolehkan pengunjungnya untuk topless. Topless harusnya ya. Ya. Udah di Brazil itu negara berkembang, ceweknya juga cantik-cantik, seksi-seksi, dan aturan di sana juga cukup bebas. Ya mau nggak mau fasilitasnya juga berserakan di mana-mana. Ini gue bikin implisit gini, lu ngerti kan ya maksudnya ya? Fasilitas yang menyediakan, ya pokoknya kalau bahasa Thailandnya, idok. Ikdok, ikdok, ikdok. Ikdok, ikdok, ikdok. Ikdok, ikdok. Ikdok, ikdok, ikdok. Ikdok. Keempat, New Orleans, USA. New Orleans terkenal dengan festival yang namanya Mardi Gras. Jadi di festival ini orang-orang nggak perlu mengenakan pakaian, nggak perlu pakai baju, dan orang-orang itu nggak malu buat telanjang. Mardi Gras ini sebenarnya adalah ritual zaman pagan kuno, di mana orang-orang merayakan datangnya musim semi dan kesuburan. Bodohnya, orang-orang New Orleans ini malah menganggap yang dimaksud kesuburan di sini adalah kesuburan reproduksi manusia. Gue pikir bule pinter semua. God, Karen, you are so stupid. Jadi pas hari festival Mardi Gras ini, perempuan-perempuan muda berhamburan ke jalan, telanjang. Dan ini dilakukan seharian full. Lu pada ngarep gue masukin insert gambar kan di sini ya? Pada ngarep kan lu? Mesum semua. Mesum. Sama. Kelima, Macau, Cina. Macau ini posisinya di Cina, tapi dijajahnya sama Portugis. Jadi budaya Cina dan Portugis itu bercampur di sana. Nah, di sana tuh banyak banget festival-festival yang unik. Nah, kalau udah ada festival, pasti orang-orang pada minum dong. Makanya, minuman beralkohol itu gampang banget didapatkan di sana secara legal. Nah, kalau di kota-kota sebelumnya yang kita bahas tadi, kayaknya itu godaannya cuma perempuan, perempuan, dan perempuan.
Kalau di Makau, perempuan itu cuma godaan kecil. Godaan terbesarnya adalah kasino. Kamu ini apa sih? Bahkan di sana terdapat salah satu kasino terbesar di dunia, The Venetian Macau, tempat judi terhebat bersama rekan sejawat. Ini kenapa jadi gue bikinin tagline ya? Keenam, Las Vegas, USA. Ya semua orang udah tahu lah ya, nggak usah diomongin lagi. Skip, next. Ketujuh, Manama, Bahrain. Nah ini buat yang selalu beranggapan kalau negara-negara Arab itu adalah negara-negara yang soleh. Nih, mamam nih. Di kota ini nih, alkohol dilegalkan. Kalau alkohol udah aman, judi sama seks bebas udah pasti ada kan. Makanya cowok-cowok Arab yang nggak soleh tuh banyaknya yang ngumpul di sini. Jadi buat ahi-ahi yang natskal, mau join? I am not those men. Terakhir, Pattaya, Thailand. Ya, terakhir kita ke Asia Tenggara. Dan udah pasti negaranya Thailand lah, mau mana lagi kan? Thailand kan kotanya banyak, yang paling penuh dosa yang mana? Pattaya lah. Lu kalau kesana tuh, wah Allah, itu cewek tuh nggak ada malu-malunya, coy, gila. Apalagi kalau lu ke daerah Wall Street di sana, itu tuh di pinggir jalannya tuh panti pijat, klub malam, panti pijat, klub malam, panti pijat, klub malam, azab Allah. Astagfirullahaladzim. Bosen cewek mulu. Oh, nggak apa-apa, aman. Di sana juga banyak klub-klub gay yang bakal ngasih lu pengalaman baru. Oke, sekian learning by googling kali ini yang penuh dengan dosa ya. Ya, ini baru pertama kali ya kita ngomongin geografi kan ya. Walaupun geografinya begini, tapi tetap ini masukannya geografi. Dan emang butuh untuk tidak judgmental untuk ngebahas topik seperti ini. Tapi kalau emang lu mau jadiin episode ini referensi buat lu liburan nantinya, ya sok aja, gue juga nggak ngelarang. Yaudah kalau gitu, thank you udah nonton. Jangan lupa ditunggu requestnya. Dan kalau ada negara-negara yang penuh dosa yang lu tahu dan keskip mungkin sama gue, lu komen aja, nanti kita bisa diskusi di situ. Langsung kena azab nih. Thank you udah nonton. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu